yang berjudul Etika dan Moralitas dalam Islam. Yang pertama itu ada pengertian etika. Membicarakan pengertian etika tentu tidak terlepas dari segala kemunculannya, yakni dimulai dari pada periode Islam klasik, akan tetapi berdasarkan manuskrip atau naskah-naskah kuno yang ditentukan dan diterjemahkan, karya-karya pemikiran Yunani klasik jauh terlebih dahulu dituliskan etika dalam misi kenabian yang paling utama setelah pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda bahwasana aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Oke, yang kedua itu ada sumber etika dalam Islam atau etika Islam. Sumber etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber etika, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan ataupun dicontohkan langsung dari Rasulullah, mulai dari tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Oke, yang ketiga itu ada karakteristik etika Islam. Hamzam Yakub penulis karakter etika Islam yang menurut dapat membedakan dengan etika lainnya. Yang pertama itu ada etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan dari tingkah laku yang buruk. Yang kedua itu ada tingkah laku Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral ukuran baik bentuknya adalah perbuatan. Yang ketiga itu ada etika Islam bersifat universal atau komprehensif, dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Yang ke-D itu ada pandangan Islam terhadap nilai moralitas. Moral agama memiliki permasalahan utama yang tidak dipecahkan menggunakan metode moralitas. Yang pertama, permasalahan interpretasi pemerintah atau hukum yang ada di dalam wahyu. Agama memberikan keuntungan jiwa karena ada janji kehidupan setelah kematian, sedangkan ilmu pengetahuan memberikan kedamaian dan kemudahan di dunia. Dalam filsafat, keutamaan keberadaan dan sifat Tuhan tidak dapat diketahui secara rasional. Baik, selanjutnya saya akan membahas atau menyimpulkan dari Yunani yang ke-9 atau yang terakhir, yang berjudul Kontribusi Islam dalam Mengembangkan Peradaban Dunia. Nah, yang pertama itu adalah kontribusi Islam. Kontribusi Islam adalah sumbangan atau pengaruh agama Islam terhadap berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan. Sebagai agama yang mengajarkan ajaran moral dan etika, ruang lingkup kontribusi Islam sebagai agama yang kontributif, Islam sebagai agama yang komprehensif, dan Islam memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dan beragam. Berikut beberapa contoh. Yang pertama itu ada agama dan moralitas. Yang kedua itu adalah pendidikan. Yang ketiga itu adalah sains dan teknologi. Yang keempat itu adalah seni dan budaya. Oke, yang kedua itu adalah kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Barat selama berabad-abad. Berikut adalah beberapa contoh hadiah tersebut. Yang pertama itu adalah penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi. Yang kedua itu adalah kemajuan dalam sains dan matematika. Yang ketiga itu adalah pengembangan sistem pemeliharaan. Yang keempat itu adalah seni dan arsitektur. Yang kelima itu adalah filsafat dan teknologi. Oke, selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia antara abad ke-7 dan ke-16. Dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Berikut ini adalah contoh-contoh beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama itu adalah matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Salah satunya karya yang terkenal adalah Al-Jabar. Yang kedua itu adalah astronomi.
Cendekian Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Yang ketiga itu adalah kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai 14. Abad cepat banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan dan dokter gigi. Yang keempat itu adalah arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan perkembangan zaman kemasyaannya. Terus yang kelima itu adalah optik. Islam berkembang pada abad 10 sampai 12 abad. Penemuan ini meliputi kaca pembesar. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah pengembangan mesin mekanik. Mesin seperti Al-Jari mengembangkan mesin dan perataan mekanis seperti pompa air. Oke, dapat disimpulkan bahwa Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan pada peradaban dunia dalam berbagai bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.